Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, perkenankan kami membacakan pokok-pokok pewartaan hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama, Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat pagi untuk semua warga yang saat ini membangun ibadah keluarga. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa beserta dengan kita semua. Yang kedua, pandemi COVID-19 sampai saat ini masih menjadi keprihatinan kita semua. Dampak dari pandemi ini, pemerintah menghimbau supaya belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Kurang lebih sudah 2 bulan warga gereja membangun peribadatan di rumah melalui inovasi dari gereja masing-masing. Ada bagian dari gereja-gereja seklasis yang karena situasi dan kondisi tidak bisa mengadakan ibadah secara online atau live streaming. Klasis Kulon Progo sebagai lembaga kebersamaan memfasilitasi gereja-gereja seklasis Kulon Progo untuk mengadakan ibadah minggu online. Ibadah online tersebut akan dilayani oleh pendeta-pendeta aktif yang ada di Klasis Kulon Progo dengan pengantar bahasa Indonesia di minggu ganjil, yakni minggu pertama, ketiga, dan kelima, dan menggunakan bahasa Jawa untuk minggu genap, yakni minggu kedua dan keempat. Ibadah minggu yang akan difasilitasi oleh Klasis Kulon Progo akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai batas waktu berakhirnya pandemi COVID-19. Dengan semangat kebersamaan, maka Majelis GKJ Wates memutuskan mulai bulan Juni akan menggunakan rekaman yang disediakan oleh Klasis Kulon Progo. Untuk selanjutnya berkaitan dengan informasi atau pewartaan untuk GKJ Wates akan kami sertakan dalam liturgi tertulis. Dan untuk koordinasi, majelis akan membangun komunikasi dengan pengurus wilayah dan pepantan. Terima kasih. Yang ketiga, dalam rangka tukar pelayanan firman Klasis Kulon Progo setiap minggu kelima, GKJ Wates menerima Pendeta Thomas Wijayanto SSI dari GKJ Nanggulan. Yang keempat, ibadah Pentakosta pada saat ini dilayani oleh Pendeta Thomas Wijayanto SSI, persembahan 3 kantong, yakni kantong merah, kantong hitam, dan persembahan unduh-unduh. Yang kelima, sehubungan dengan ibadah keluarga yang masih kita laksanakan sampai batas waktu yang belum kita ketahui, maka untuk persembahan A dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah untuk kemudian disampaikan kepada bendahara gereja D.A. Supriyanto dengan HP 087 836 004 466 dengan memberi keterangan peruntukannya, kantong merah atau hitam, ucap syukur, dan perpuluhan. C. Dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak pada setiap hari pukul 8 sampai pukul 11, kecuali pada hari Selasa karena kantor libur. C. Dapat ditransfer ke rekening Giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor rekening 0152 01 000731 307. Demikian warta jemaat hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah pada minggu hari ini. Jemaat, kami persilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita memasuki panggilan beribadah, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya.
Karena penyertaan Roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 237, bait yang pertama. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah, lewat gurun dunia, jiwa yang lebih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranmu pada indah, kita sampai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu.
Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami dan dukunglah kami menapai perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Kami undang bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Tuhan Allah kami yang maha baik, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di hari ini kami segenap jemaat-Mu, terkhusus GKJ Wates, boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu dalam ibadah kami, ibadah hari Pentakosta. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini ibadah telah berjalan dari awal hingga pertengahan. Tiba waktunya ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata, hati, dan pikiran kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu terdengar. Kami mengerti apa yang Kau kehendaki, dan kami pun mampu menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini menurut urutan bacaan leksionari terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya ayat 1 sampai yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Akan tetapi pada hari ini akan saya bacakan ayatnya dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-6, dan nanti akan saya lanjutkan dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai yang ke-39. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Kisah Para Rasul 2 ayatnya 1 sampai yang ke-6 terlebih dahulu. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saya lanjutkan bacaan yang kedua dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-7. Saya bacakan ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkhusus jemaat GKJ Wates yang berbahagia. Tema khotbah pada minggu pagi ini, satu roh beragam karya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya masih belajar di bangku SD, bangku sekolah dasar, saya pernah belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam tentang materi benda cair. Pelajaran saat itu membahas mengenai sifat dan fungsi dari benda cair. Sebut saja yang paling mudah, benda cair itu yang seringkali gampang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah air atau air tanah. Dalam penjelasannya, ibu guru saat itu mengatakan kepada kami para murid tentang sifat dan fungsi air adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat dari air itu selalu mengikuti tempat atau wadahnya. Maksudnya adalah ketika air itu dimasukkan dalam gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Lalu ketika dimasukkan ke dalam botol misalnya, maka air itu pun akan mengikuti wadahnya berbentuk botol. Itu sifat yang pertama, mengikuti wadahnya. Lalu yang kedua, sifat dari air itu selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi air itu
bergerak, mengalir. Dari dua hal yang saya sampaikan kita bisa paham bahwa sifat air itu yang pertama adaptif, menyesuaikan tempat, kemudian aktif, selalu bergerak mencari celah, tempat dan lubang yang lebih bawah sifatnya. Yang lain, Bu Guru menjelaskan mengenai fungsi air. Kalau fungsi air, Bu Guru mengatakan dia berguna untuk membersihkan yang kotor-kotor. Fungsi yang lain, air itu menyegarkan dan memberi kekuatan pada manusia. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika dalam keluarga atau rumah tangga itu kesulitan mendapatkan air, dia akan kebingungan. Ambil contoh ketika musim kemarau banyak yang kekeringan, banyak yang bingung ketika tidak ada air untuk kebutuhan membersihkan, baik cuci pakaian, cuci piring, alat dapur dan lain sebagainya. Di sisi lain, karena air itu sifatnya menyegarkan dan kekuatan, maka orang yang tidak minum dia akan lemas, bahkan takut untuk sampai pada kematian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengetahuan kita tentang sifat dan fungsi air di atas tentu sangat bermanfaat bagi kita ketika diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Apalagi jika pemahaman kita tentang sifat dan fungsi air tadi dikaitkan dengan iman, kehidupan rohani kita, para jemaat. Jemaat yang terkasih, selaras dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi tentang sifat dan fungsi air, Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi, terutama yang dari bacaan Injil, itu ternyata juga berbicara mengenai air. Tetapi air di sini yang disampaikan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus itu menjadi pengandaian atau perumpamaan tentang roh atau Roh Kudus. Di bacaan kita, kisah para rasul yang dibaca di depan, Roh Kudus itu digambarkan atau dikatakan seperti lidah-lidah api. Tetapi dalam teks Injil Yohanes, Roh Kudus di sini dikatakan oleh Yesus diibaratkan seperti air. Ini bukan sesuatu yang bertentangan. Sekali lagi Yesus berbicara mengenai perumpamaan Roh Kudus yang diibaratkan seperti air. Bagaimana jelasnya dan bagaimana konkretnya kita akan cermati, jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pembacaan kita dari Injil Yohanes tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks bacaan Injil saat itu adalah peristiwa di saat Tuhan Yesus berada di Yerusalem dalam rangka perayaan Hari Raya Pondok Daun. Itu sering dilakukan perayaan atau Hari Raya Pondok Daun. Saat itu Yesus melihat bagaimana khalayak ramai yang mengikuti Hari Raya Pondok Daun, itu suasana hati mereka itu terlihat kondisi mereka juga sangat memprihatinkan. Ada sebagian dari mereka yang nampak kelelahan dalam hidupnya. Mungkin ini adalah dari sudut pandang ekonomi. Kelelahan yang lain yang dilihat dari sudut pandang Tuhan Yesus, mereka itu juga orang-orang yang secara
politik atau politis, mereka terjajah, orang-orang yang tidak merdeka, bangsa yang tertindas. Tambahan yang lain, kondisi kelelahan itu juga dilihat dari sisi perilaku ritual keagamaan, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat terkekang, dikungkung oleh aturan-aturan agama yang mengekang kehidupan mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat kelelahan mereka, kondisi mereka karena tekanan bermacam-macam itu, ekonomi, politik, dan keagamaan, kondisi yang memprihatinkan, Yesus lalu berkata kepada khalayak ramai di situ, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yesus berbicara mengenai tawaran bagi mereka yang kelelahan, kehausan, dengan mengatakan air untuk diminum. Dalam perayaan Pondok Daun saat itu, Tuhan Yesus memberi makna baru tentang air. Air di situ diartikan sebagai penghilang dahaga, juga memberi kesegaran jiwa bagi mereka yang kelelahan. Jadi air itu menjadi pemulih sekaligus sumber kekuatan kehidupan. Bagaimana manusia tanpa air bisa hidup? Inilah maksud Yesus yang berkata, "Kamu yang haus, datanglah kepadaku dan minumlah." Yesus pun hendak mengatakan di sana, orang-orang yang kelelahan itu akan dialiri kehidupannya sehingga menjadi segar dan kuat kembali untuk meneruskan kehidupan. Air yang ditawarkan oleh Yesus ternyata juga sangat pas saat itu disampaikan kepada mereka yang saat itu merindukan keselamatan. Karena air yang dikatakan oleh Yesus, yang ditawarkan oleh Yesus, sebenarnya itu adalah perumpamaan dari roh keselamatan. Air yang dia katakan digunakan secara simbolis. Dalam perjanjian lama dikatakan air itu untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Saat pesta Pondok Daun itulah simbolisasi pembersihan itu diwujudkan dalam diri Yesus. Kepada semua orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan dan dia dibersihkan dari kotoran dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, air di sini adalah penggambaran mengenai Roh Kudus. Jika di awal khotbah tadi saya menyampaikan mengenai sifat dan fungsi air ketika saya masih belajar di sekolah dasar, disinilah maka perkataan Yesus kepada orang banyak saat hari Pondok Daun itu menjadi jelas maksudnya, yaitu demikian. Yang pertama, sifat air itu mengikuti wadah atau bentuknya menyesuaikan wadahnya. Ini menjadi pengandaian bahwa Roh Kudus itu akan memenuhi orang yang dirasuki atau dihampirinya untuk selanjutnya akan bekerja bersama dengan orang itu. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, dia akan bekerja bersama dengan orang itu. Karena sifat Roh Kudus itu sangat dinamis, adaptif tadi, dan
Roh Kudus itu aktif, bergerak terus menolong dan mengubah orang yang dirasuki dan dihampirinya. Seperti air yang mengalir ke bawah pasti bergerak mencari tempat celah lubang untuk dialiri. Jadi berdasarkan sifat air itu kita bisa belajar bahwa Yesus itu akan menolong orang percaya. Roh Kudus yang diberikan itu akan bekerja bersama dengan mereka dan aktif terus menolong, membantu, mengatasi persoalan. Pelajaran yang kedua, fungsi air. Fungsi air itu tadi memberikan kesegaran tetapi juga menguatkan. Ini berarti bahwa Roh Kudus itu akan menemani perjalanan orang percaya yang dirasuki dan dihampiri, terlebih ketika mereka kelelahan, kecapean dalam hidupnya karena berbagai persoalan. Roh Kudus itu akan menyegarkan dia, memberi kekuatan dalam kehidupan selanjutnya. Jemaat GKJ Wates yang dikasihi Tuhan, barangkali kita saat ini adalah orang-orang yang kelelahan dalam hidup ini. Banyak di antara kita yang kelelahan karena berbagai macam persoalan. Di saat seperti itulah, bagaikan orang-orang yang kehausan, kita mendengar tawaran dari Tuhan Yesus. Dia berkata, barang siapa kamu yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Ini adalah harapan baru, menyegarkan kita, dan dari Roh Kudus yang diberikan itu kita akan diberi pendampingan serta kekuatan mengatasi persoalan sehari-hari. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia dicurahi Roh Kudus. Dengan karunia itu kita akan segar dan kuat kembali sehingga kita bisa berkarya lebih baik bersama Tuhan, bersama tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita semua masing-masing untuk berkarya. Mari sesuai dengan tema kita minggu ini, satu roh beragam karya. Kita semua bersyukur mendapatkan Roh Kudus, dan itu menolong kita, menguatkan kita menghadapi tantangan kehidupan. Dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang hinggap kepada para murid bagaikan lidah-lidah api itu memampukan mereka memiliki kekuatan dan berkata-kata dalam bahasa yang bermacam-macam. Itu menjadi tanda roh yang sama itu, yang satu dilambangkan api, yang satu dilambangkan air, merasuki, menolong siapapun orang percaya, mampu berkarya dan bekerja bersama Allah melalui kemampuan dan talentanya masing-masing. Mari kita meneruskan hidup kita. Barang siapa yang kehausan dan kelelahan, terimalah Roh Kudus supaya kita disegarkan dan dikuatkan kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita semua.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa menaikkan doa syafaat kita. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena di minggu hari ini, di hari raya Pentakosta, kami segenap jemaat-Mu boleh bersama-sama bersekutu beribadah meski terbatas di rumah kami masing-masing. Tidak lain ini sebagai langkah bijaksana dari kami semua untuk mematuhi anjuran pemerintah untuk melindungi diri kami dan keluarga kami dari tertularnya wabah corona. Ini juga cara kami ya Tuhan untuk memutus mata rantai wabah ini agar segera berhenti dan kami boleh hidup normal kembali. Kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan sabdamu juga. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat GKJ Wates khususnya. Bolehlah mereka dari rumah masing-masing tetap setia kepada Tuhan, bekerja sesuai pekerjaan mereka masing-masing, meskipun saat ini banyak keterbatasan dalam pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberi kami rezeki melalui banyak cara. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong keluarga-keluarga dalam kehidupan keseharian mereka. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, kiranya Tuhan pun memberi penghiburan kepada mereka semua, meskipun saat ini harus belajar di rumah dengan berbagai keterbatasan fasilitas yang tersedia, tetapi anak-anak kami tetap bersemangat untuk meraih ilmu, boleh tetap belajar demi masa depan mereka. Kami yakin dan percaya anak-anak kami pun menyadari bahwa saat ini inilah pilihan yang terbaik, belajar di rumah karena adanya wabah corona. Kiranya Tuhan menolong para orang tua untuk tetap setia mendampingi anak-anak-Mu dalam belajarnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terbaring sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Tuhan memakai obat-obatan, perawatan dokter, juga perawatan dari keluarga, sehingga saudara-saudara kami menerima kesembuhan dari Tuhan.
Bapa yang penuh kasih, saat ini kami bersyukur karena Tuhan memberkati gereja-Mu. Meskipun dalam keterbatasan pelayanan saat ini, kami masih bisa melakukan apa yang menjadi prioritas panggilan pelayanan-Mu. Biarlah gereja tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, memberi penghiburan, memberi pengharapan dan kekuatan kepada jemaat-Mu. Terkhusus GKJ Wates, kami terus mendampingi dalam pemeliharaan iman. Kami selalu kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di GKJ Wates. Kami berdoa untuk pendeta, untuk majelis gereja-Mu, pengurus-pengurus, komisi, koster gereja, juga jemaat. Semua Tuhan berkati, tetap setia melayani Tuhan, bersaksi dimanapun kami berada, seperti yang Kau kehendaki dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami terus berkarya karena pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebersamaan kami di Klasis Kulon Progo. Kami telah merayakan hari ulang tahun Klasis. Ya Tuhan, pakailah gereja-gereja-Mu, terkhusus gereja Kristen Jawa yang ada di Klasis Kulon Progo, bersatu padu, berkarya untuk bumi Kulon Progo. Tuhan memakai kami semua gereja-gereja di Kulon Progo berkarya mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga menolong pemimpin negara kami dalam melaksanakan tugasnya. Kiranya dapat melakukan tugasnya dengan baik, penuh tanggung jawab. Terlebih ya Tuhan, persoalan besar sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Ini pun juga menjadi persoalan negara-negara yang lain. Bolehlah ya Tuhan, pemerintah kami Tuhan pakai untuk menyelesaikan persoalan pandemi wabah corona di negeri ini. Kami mendukung apa yang menjadi program dan anjuran pemerintah. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja di garda depan untuk mengatasi masalah pandemi ini. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan juga untuk keluarga mereka. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk kemajemukan yang ada di negara kami Indonesia. Saat ini saudara-saudara kami Muslim merayakan Hari Idul Fitri. Dalam keterbatasan banyak yang tidak bisa pulang untuk bertemu dengan keluarganya. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami saling mendoakan, kami saling memaafkan. Ini momen yang baik bagi kami untuk merajut kembali kerukunan dan kebersamaan. Kami boleh belajar untuk saling mengampuni dan meminta maaf atas segala kesalahan kami. Bapa yang penuh kasih, banyak doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu, tetapi karena keterbatasan dan kebodohan kami tidak bisa menghaturkan semuanya. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa-doa kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur
dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Mari kita menghaturkan persembahan sembari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 289 bait 5, Tuhan Pencipta Semesta. Persembahan mingguan dilanjutkan dengan persembahan unduh-unduh. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap perbuatan ajaib-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus belajar dari rumah, beribadah di rumah, dan bekerja dari rumah, namun Engkau senantiasa menyediakan berkat bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami naikkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa berkenan atas persembahan ini, Engkau sucikan sehingga persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan berguna bagi kesejahteraan sesama. Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan mengakhiri ibadah Pentakosta pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan yang kami rasakan saat ini boleh terus kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus juga senantiasa menuntun kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan kami, terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.